Halo sahabat Hoiloy dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel Hoiloy. Di video kali ini kita akan membahas film action terbaru lagi teman-teman, yang berjudul No Time to Die. Film ini akan bercerita tentang kisah James Bond yang sudah pensiun dari M16, dan ia pun kembali beraksi setelah musuh lamanya bernama Spectre kembali mengincarnya. Dan daripada berlama-lama dan makin penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Film ini pun diawali dengan diperlihatkan kisah masa kecil Madeleine yang hidup bersama dengan ibunya di tengah hutan yang penuh salju. Dan pada saat Madeleine sedang berbicara kepada ibunya, tiba-tiba sosok pria bertopeng mengagetkannya. Pria tersebut adalah Savin. Lalu Madeleine melihat ibunya yang telah terbunuh oleh pria bertopeng tersebut. Lalu ia sontak berlari ke arah kamarnya dan langsung bersembunyi di bawah tempat tidur. Lalu pria bertopeng tersebut datang menghampirinya dan ingin menangkap Madeleine. Dan pada saat pria tersebut mulai menangkap Madeleine, maka ia langsung menembaknya dengan pistol. Setelah itu, Madeleine pun menarik pria tersebut keluar rumahnya. Akan tetapi, pria tersebut masih hidup dan langsung mengejar Madeleine. Maka Madeleine pun langsung berlari ke arah danau yang telah membeku sambil ketakutan. Karena Madeleine terlalu cepat berlari, tiba-tiba danau yang telah membeku itu pecah dan membuatnya tenggelam ke dalam danau tersebut. Maka pria bertopeng tersebut merasa kasihan kepada Madeleine, lalu ia langsung menolongnya. Setelah itu kita melihat Madeleine yang telah dewasa yang sedang pergi bersama dengan James ke sebuah kota. Di kota tersebut mereka tinggal di sebuah penginapan, dan di sana Madeleine pun menyuruh agar James mengunjungi makam sahabatnya yang berada di kota itu. Dan keesokan harinya, James pun pergi ke makam sahabatnya tersebut. Dan di sampingnya di sana, kita pun melihat James yang sangat sedih setelah melihat makam temannya itu. Dan pada saat dia ingin menangis, tiba-tiba makam sahabatnya tersebut meledak. Dan ternyata ledakan tersebut dilakukan oleh anak buah Savin. Karena anak buah Savin memiliki misi untuk membunuh James dan Madeleine. Lalu James pun sadar bahwa dia telah diburu oleh seseorang. Maka dia langsung lari dari tempat tersebut. Dan pada saat dia sedang berlari, tiba-tiba sekelompok anggota Savin mengejarnya. Dan pada saat pengejaran tersebut berlangsung, James pun melakukan perlawanan sehingga membuat salah satu dari penjahat tersebut terjatuh. Sehingga James berhasil kabur dari kejaran tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu kita pun melihat James yang telah bertemu dengan Madeleine di hotel tempat mereka menginap. Maka James langsung mengajak Madeleine untuk pergi dari kota tersebut dengan menggunakan mobilnya. Dan pada saat mereka ingin kabur, tiba-tiba sekelompok penjahat tersebut mengejarnya lagi, sehingga aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Lalu kita pun melihat James dan Madeleine yang telah terkepung oleh kelompok penjahat tersebut, sehingga membuat Madeleine takut dan cemas akan keadaan itu. Maka James langsung menunjukkan keahliannya dengan mobil canggih miliknya. Setelah itu kita pun melihat James dan Madeleine yang telah berhasil kabur dari kejaran kelompok tersebut. Sehingga James pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Madeleine. Karena James menuduh Madeleine bahwa kejadian tersebut terjadi karena ulah Madeleine. Karena James mengira Madeleine telah membocorkan keberadaannya kepada musuh-musuh James, sehingga musuhnya datang untuk membunuh James. Lalu Madeleine pun pergi dengan menggunakan kereta api dengan perasaan yang sangat sedih. Dan tak terasa 5 tahun pun berlalu. Di sini kita melihat aksi sekelompok pria berbaju hitam yang sedang bergelantungan seperti Spider-Man di sebuah dinding gedung besar. Sekelompok berbaju hitam tersebut ingin mencuri seseorang ilmuwan yang berasal dari Rusia. Ilmuwan tersebut bernama Ovrushev. Ovrushev ini adalah ilmuwan yang telah berhasil menciptakan senjata biologis yang sangat mematikan. Karena senjata ciptaannya tersebutlah, maka dia diincar sekelompok berbaju hitam tersebut. Lalu Ovrushev pun dipaksa untuk membawa senjatanya tersebut untuk diserahkan kepada bos mereka yang bernama Savin.
Lalu kita melihat James yang sedang menikmati masa pensiunnya sebagai agen rahasia di negara Jamaika. Lalu kita melihat James yang sedang ingin pergi ke kota untuk berbelanja. Akan tetapi dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Felix Leather. Felix tersebut ternyata tidak sendirian, melainkan dia datang ke Jamaika bersama dengan rekannya yang bernama Logan Ash. Lalu Felix Leather tersebut memberitahukan tujuannya untuk menemui James. Dan ternyata Felix tersebut ingin meminta bantuan dari James untuk mencari tahu keberadaan of Rusev pada saat ini. Karena dia percaya bahwa James pasti bisa melakukannya dengan mudah. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh James karena dia merasa itu bukanlah tugasnya lagi. Karena pada saat itu James sudah seharusnya menikmati masa pensiunnya. Lalu pada saat James ingin pulang dari tempat pertemuannya tadi bersama Felix, tiba-tiba mobilnya mengalami kerusakan. Dan pada saat dia mencoba untuk memperbaikinya, tiba-tiba seseorang perempuan datang menawarkan tumpangan untuknya. Maka James menerima tawaran tersebut. Lalu sesampainya di rumah James, maka perempuan tersebut langsung membuka penyamarannya dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang agen rahasia dari M16 yang bernama Nomi. Dan dia mengatakan kepada James bahwa dia adalah orang yang menggantikan posisi James di M16. Dan dia juga menjelaskan kepadanya mengenai proyek Heracles. Sehingga penjelasan Nomi tersebut membuat James ingin kembali bekerja sebagai agen rahasia di M16. Setelah itu kita melihat James yang pergi ke negara Kuba. Dia pergi ke sana untuk menemui seorang wanita cantik yang bernama Paloma. Paloma ini adalah seorang agen CIA yang telah diutus oleh Felix untuk membantu James dalam menyelesaikan misinya di Kuba. Dan ternyata misi mereka berdua adalah untuk mengambil of Rusev dari pertemuan Spectre. Maka mereka berdua pun masuk dalam pertemuan Spectre tersebut. Dan ternyata pertemuan itu adalah acara ulang tahun dari bos Spectre yang telah ditangkap oleh James yang sedang berada di dalam penjara. Dan ternyata James telah diketahui telah datang ke acara tersebut, sehingga membuat pertarungan tidak dapat diadakan lagi. Setelah mereka berdua berhasil mengalahkan anggota Spectre, maka of Rusev pun ditangkap oleh James dan Paloma. Dan of Rusev langsung dibawa oleh James ke tempat persembunyian mereka yang berada di tengah laut. Dan di tempat tersebut telah ditunggu oleh Felix dan Logan. Sesampainya mereka di kapal tersebut, maka James langsung menginterogasi of Rusev mengenai senjata biologis yang ia ciptakan. Dan pada saat dia sedang menginterogasinya, di scan ini kita pun mengetahui siapa identitas Logan yang sebenarnya. Dan ternyata dia adalah orang suruhan dari Shevin yang ditugaskan untuk mengambil kembali of Rusev. Maka Logan pun tidak dapat lagi mengelak karena penyamarannya telah diketahui. Maka dia langsung menembak Felix dan bertarung melawan James 1v1 dan berhasil mengalahkan James. Maka ia langsung mengurung James dan Felix di ruangan bawah kapal. Setelah itu, Logan dan Rusev langsung pergi meninggalkan mereka dengan menggunakan pesawat yang telah ia sediakan. Dan pada saat James dan Felix ingin keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba kapal mereka meledak dan membuat mereka harus tenggelam. Dan pada momen ini kita melihat bahwa Felix telah meninggal di dasar laut. Dan ia pun meninggalkan pesan kepada James untuk membalaskan dendamnya kepada Logan atas kematiannya. Lalu kita pun melihat Madeline yang telah menjadi seorang dokter psikiater. Dan pada saat dia ingin masuk ke ruangannya, maka dia pun telah menemukan seseorang di ruangan tersebut. Akan tetapi orang tersebut adalah Shevin. Lalu Shevin pun memberikannya misi untuk membunuh Blofeld.
Sekedar info teman-teman, Blofeld adalah bos dari Spectre. Lalu Seven pun memberikannya misi untuk membunuh Blofeld dengan menggunakan senjata biologis ciptaan of Rusev. Awalnya, Madelyne menolak tawaran tersebut. Tetapi dengan paksaan Seven, mau tidak mau, Madelyne harus menerima tawaran tersebut. Karena Seven mengancam, jika Madelyne tidak mau menerima misi tersebut, maka dia akan menyuruh anggotanya untuk membunuh James. Dan Seven juga mengatakan kepada Madelyne bahwa misi ini hanya bisa dilakukan oleh Madelyne. Karena Madelyne adalah seorang psikiater yang telah dipilih oleh pihak kepolisian untuk memeriksa Blofeld. Lalu kita pun melihat Madelyne yang sedang mengoleskan cairan senjata biologis tersebut di kamar mandi, agar dia bisa menggunakannya pada saat dia melakukan proses interogasi di penjara nanti. Lalu kita pun melihat Madelyne yang datang ke penjara untuk menemui James, karena mereka berdua memiliki misi untuk menginterogasi Blofeld. Dan pada saat mereka ingin memulai proses interogasi tersebut, tiba-tiba Madelyne merasa tidak siap untuk melakukan hal tersebut. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Dan pada saat Madelyne ingin keluar dari ruangan tersebut, maka James mencoba untuk menghentikan Madelyne dengan memegang tangannya. Akan tetapi, usaha James tidak membuahkan hasil, sehingga membuat James harus menginterogasi Blofeld sendirian. Dan pada saat dia sedang menginterogasi Blofeld, tiba-tiba James kehilangan kendali atas emosinya, sehingga James mencekik Blofeld. Dan pada saat dia mencekiknya, maka petugas keamanan langsung melepaskan mereka. Akan tetapi mereka pun terkejut, karena mereka melihat Blofeld tiba-tiba meninggal. Lalu pihak petugas langsung mengecek penyebab kematiannya. Maka tim penyelidikan tersebut menemukan penyebab kematian Blofeld. Penyebabnya adalah senjata biologis yang tertempel di tangan Madelyne. Setelah itu, kita melihat James yang datang menemui Madelyne di rumahnya. Dan pada saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba pembicaraan mereka pun terhenti karena James melihat seorang anak perempuan yang berada di tangga. Dan ternyata anak perempuan tersebut adalah anak James yang sudah lahir pada waktu mereka berpisah. Lalu keesokan harinya, kita melihat James yang menerima telepon dari kantornya. Dan ternyata Nomi mengetahui bahwa Seven sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Madelyne. Maka mereka bertiga langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan mobil Kijang Innova versi Amerika. Aye. Pada saat dalam perjalanan untuk kabur, maka tiba-tiba anggota Seven mengetahui karena mereka telah pergi dari rumah tersebut, sehingga mereka langsung mengejar James. Maka aksi kejar-kejaran pun berlangsung cukup lama. Setelah melalui kejar-kejaran yang cukup lama, maka James dan keluarganya pergi ke hutan. Dan James menyuruh Madelyne dan anaknya untuk menunggu di sebuah gubuk. Karena James ingin mengurus Seven yang berusaha menangkap mereka dengan cara membantai mereka semua di hutan. Lalu kita pun melihat James yang sedang bertarung dengan beberapa anak buah Seven. Akan tetapi pada saat James sedang bertarung bersama dengan anggota Seven, tiba-tiba Seven muncul di gubuk tersebut. Lalu Seven pun membawa Madelyne dan anaknya pergi dari tempat itu menggunakan helikopter. Lalu kita melihat James yang sedang berjalan dengan perasaan yang tidak tenang. Maka tiba-tiba Nomi datang menjemputnya dengan mobil yang sangat mewah. Dan di dalam mobil tersebut, James menyuruh Nomi untuk menyediakan sebuah pesawat agar dia dapat mengejar Madelyne. Maka tetapi Nomi melarang James pergi sendirian. Maka James berterima kasih kepadanya dan mengakui Nomi adalah penggantinya yang sah sebagai 007. Lalu kita pun melihat Madelyne yang telah tiba di markas Seven.
dan Shevin meminta senjata biologis kepada Khrushchev. Dan pada saat Madeleine bertanya apa yang akan dia terima, lalu dia langsung menjawab bahwa yang diterima adalah jaminan untuk nyawa Madeleine. Karena pada saat itu, nyawa Madeleine dan anaknya berada di tangan Shevin. Lalu kita melihat James dan Nomi yang telah berhasil mendarat di markas Shevin dengan menggunakan pesawat mereka. Lalu mereka berdua pun mencoba menyusup ke dalam ruangan tersebut dan melumpuhkan penjaga satu persatu yang berada di sana. Setelah itu, James dan Nomi menemukan laboratorium untuk pembuatan senjata biologis tersebut. Setelah itu, James pun memberitahu kepada Nomi bahwa dia yang akan menyelamatkan Madeleine dan anaknya terlebih dahulu. Dan jika dia tidak kembali, maka dia akan menyuruh Nomi untuk meledakkan tempat tersebut. Lalu kita melihat James yang telah dikepung oleh pasukan Shevin, dan dia pun melihat Shevin beserta dengan anak Madeleine yang bernama Matilda. Di momen pertemuan inilah kita melihat bahwa Shevin mencoba menjelaskan kepada James bahwa Matilda adalah anak kandung dari James. Lalu James pun berpura-pura tersungkur dan tanpa disadari dia langsung menembak anggota Shevin yang berada di sana. Tetapi Shevin berhasil kabur dengan membawa Matilda. Lalu setelah itu kita melihat Matilda yang berhasil lepas oleh Shevin karena Shevin mengizinkannya untuk pergi. Lalu kita kembali lagi ke Nomi. Di sini kita melihat Nomi yang membunuh Khrushchev dan menendangnya ke dalam kolam yang dipenuhi dengan air keras. Karena Nomi merasa Khrushchev tidak penting lagi. Lalu Matilda pun berhasil menemukan Madeleine. Dan Nomi langsung mempersiapkan sebuah kapal untuk membawa Matilda beserta dengan Madeleine untuk keluar dari tempat tersebut. Sedangkan James harus tinggal di markas Shevin untuk menyelesaikan misinya. Lalu James langsung pergi mencari keberadaan Shevin. Akan tetapi untuk menemukan Shevin bukanlah hal yang mudah. Maka James harus membunuh satu persatu anggota Shevin. Dan setelah melakukan berbagai pertarungan, maka James menemukan ruangan kendali atas pembuatan senjata biologis tersebut. Dan dia pun langsung memerintahkan temannya untuk meluncurkan rudal agar tempat tersebut langsung hancur. Dan setelah peluncuran tersebut berlangsung, maka James langsung berusaha keluar dari tempat itu. Dan pada saat dia sedang berlari, maka tiba-tiba Shevin menembaknya. Dan mereka pun melakukan pertarungan. Pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh James. Akan tetapi Shevin langsung menempelkan senjata biologis ke tubuh James, sehingga membuat James putus asa dan memutuskan untuk tidak keluar dari tempat tersebut. Karena dia khawatir apabila dia keluar dari tempat tersebut dan bersentuhan langsung dengan Madeleine atau Matilda, kemungkinan besar hal tersebut akan membuat mereka berdua meninggal. Dan dengan perasaan yang putus asa, James langsung menghubungi Nomi dan dia meminta agar Nomi memberikan teleponnya kepada Madeleine agar dia dapat mendengar suara Madeleine untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah mereka berdua terhubung di telepon, maka James menjelaskan kepada Madeleine bahwa dia tidak akan lagi bersama dengan Madeleine di masa yang akan datang, karena dia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan Madeleine dan Matilda. Dan mendengar hal tersebut membuat Madeleine langsung menangis karena dia sangat ingin hidup dan tinggal bersama dengan James. Akan tetapi hal tersebut tidak memungkinkan lagi karena James telah terkena senjata dari Shevin. Lalu mereka pun mengucapkan kalimat perpisahan. Dan setelah itu kita melihat rudal yang telah berhamburan di sekitar James dan membuat tempat itu hancur. Lalu kita melihat rekan-rekan James yang menangis atas kehilangan sosok pahlawan seperti James Bond. Setelah itu kita melihat teman kerja James yang memperingati hari kepergian James Bond dengan minuman beralkohol.
dan sambil mengucapkan salam perpisahan untuk James Bond. Dan setelah itu kita melihat Madeline dan Matilda yang pergi mengendarai mobil. Dan di dalam mobil tersebut, Madeline pun mengatakan kepada Matilda bahwa dia akan menceritakan sebuah cerita tentang sosok pria. Dan pria tersebut bernama James Bond. Dan akhirnya Matilda pun menunjukkan senyum Pepsodentnya. Dan film pun tamat. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan saya harap teman-teman semua terhibur dengan film No Time to Die ini. Dan jika teman-teman mempunyai saran film yang keren, silahkan tulis di bawah kolom komentar agar kami dapat mereviewnya. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam hoi loi.